Pemimpin-pemimpin yang akan datang mudah-mudahan menjadi pemimpin yang jujur, adil dan amanah dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah Allah bebankan kepada dirinya. Saya hanya sedang mengingatkan seorang pemimpin. Apa nasihatnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau sudah mau selesai masa jabatannya 10 tahun. 10 tahun 2 periode kalau sekarang ya. Sahabat Umar itu jadi khalifah 10 tahun. Tapi beliau bajunya cuma 2. Khalifah paling kaya itu Uthman bin Affan radhiyallahu an. Tapi beliau karena saking kayanya bukan hanya gajinya yang tidak diambil, tapi sebagian hartanya beliau berikan kepada rakyatnya. Apa nasihat Umar bin Khattab? Sayyidul umam khadimukum. Pemimpin umat itu harus mau melayani umatnya. Pemimpin rakyat harus mau melayani rakyat, bukan dilayani rakyat. Setiap pemimpin itu harus siap menjadi pelayan, bukan minta dilayani. Hati-hati itu. Pak Ustadz marah, ya jelas lah. Kita malam ini sedang diingatkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya sedang menasihatin ya orang-orang hebat di antara kita ini. Innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah pasti akan menolong Kak Ermin. Allah pasti akan menolong Bang Rahmat. Allah pasti akan menolong Bang Majid. Selagi masih mau menolong orang lain. Niatkan jabatan itu karena Allah. Niatkan jabatan itu sebagai jalan ibadah. Mungkin melalui jabatan ini Allah semakin mendekatkan akak kepada umat. Mungkin melalui pertemuan malam ini, melalui lidah saya ini, saya sebenarnya sedang menasihati diri saya, bukan akak, bukan menasihati abang, tapi sesungguhnya saya sedang menasihati diri saya sendiri, karena saya juga seorang pemimpin, minimal pemimpin bagi istri dan anak-anak saya. Setiap kita ini pemimpin, Pak. Suami pemimpin, istri juga pemimpin. Siapapun di antara kita ini menjadi pemimpin, maka berhati-hatilah dengan kepemimpinan itu. Sebab banyak di antara manusia itu, kata Nabi, akan gagal kelak di yaumil qiyamah. Persoalannya satu, salah satu di antara yang paling berat adalah tentang kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wa ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para kiai, para tokoh agama, para pejabat yang dirahmati Allah, yang berbahagia anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Ermin Elvi, ya nih, agak sulit namanya ini. Yang saya hormati Abangda Dr. Rahmat Satria, SH, MH, ada lagi Bang? Enggak, sekalian saya sebut semua nih Bang. Yang saya hormati adinda saya, Kepala Desa Wajok Hilir, Adinda Abdul Majid, sarjana, bukan sarjana hutan kan? Sarjana kehutanan, yang masih setia menjomblo sampai hari ini. Kita doakan tahun depan beliau menikah. Ini doanya agak mahal nih dek, mudah-mudahan diijabah oleh Allah, amin. Sebab kata Nabi, hidup dalam kesendirian itu sulit. Lebih sulit lagi nemu jodohnya. Kita doakan beliau diberikan jodoh yang baik oleh Allah. Para ibu dan bapak sekalian dirahmati Allah, bersyukurlah kita kepada Allah malam hari ini. Beberapa jam ke depan
kita akan dipertemukan dengan tahun baru. Walaupun sebenarnya Allah sudah mengingatkan kepada kita semuanya, wala tus'alunna yawma idzin 'anin na'im, bahwa setiap segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, yang Allah hadirkan untuk kita, di hari kiamat nanti semuanya akan ditanya oleh Allah. Ibu Ermin akan ditanya tentang jabatannya, Bang Rahmat Satria pun akan ditanya tentang jabatannya, Bang Kades kita akan ditanya oleh Allah tentang apa yang diemban selama ini. Termasuklah saya yang ngomong, wala tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nikmat Allah semuanya ditulis dengan detailnya oleh Allah. Tidak ada satu perkara di dunia ini melainkan semuanya dicatat dengan sebaik-baiknya oleh Allah. Apa yang terjadi malam ini bukan karena tiba-tiba, tapi semuanya berdasarkan kepada kehendak dan keinginan Allah, dan itu sudah tercatat dengan sebaik-baiknya di Lauh Mahfuz Allah. Bahkan jika dihitung dengan waktu miliaran tahun yang lalu, apa yang terjadi dengan kita masing-masing malam ini, semuanya dicatat oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Ma tasqutu min warakatin illa ya'lamuha. Tidaklah sebuah daun yang gugur dari tempatnya, daun yang tadi siang jatuh, bahkan mungkin daun yang detik ini jatuh, semuanya sudah dicatat oleh Allah dan Allah mengetahuinya. Tidak usah khawatir tentang hidup, tidak usah pernah takut tentang apapun, sebab ketika manusia itu sedang menginginkan sesuatu dengan niat dan tujuan kebaikan di jalan Allah, maka Allah pasti akan menuntunnya. Seandainya malam ini ada doa di antara kita, mudah-mudahan doa itu menjadi doa kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika tahun 2023 yang sebentar lagi kita tinggalkan ini, ada harapan besar kita ke depan, mudah-mudahan harapan itu menjadi harapan yang dapat mensejahterakan umat. Mudah-mudahan doa dan harapan itu dikabulkan oleh Allah, karena insya Allah setiap kebaikan yang sudah kita niatkan kemudian diamalkan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kan jarang-jarang Bang Kades. Biasanya kalau pergantian tahun seperti ini di hampir seluruh penjuru dunia, termasuklah di tempat kita, kebiasaan masyarakat kita atau adahnya itu, atau kebiasaannya adalah bakar-bakar jagung. Sampai kadang-kadang mohon maaf, saking senangnya bakar jagung, sampai sholat subuh kadang kelewatan. Apakah kita menyangka Allah tidak akan mempertanyakan itu? Apakah kita mengira bahwa Allah akan melewatkan semua itu? Enggak. Maka yakinlah bahwa datangnya bapak dan ibu duduk di tempat yang mulia ini karena sesungguhnya Allah sedang mencintai kita semuanya. Kalau Allah tidak mencintai Anda, kalau Allah tidak mencintai Ibu Ermin, kalau Allah tidak mencintai Bang Rahmat Satria, kalau Allah tidak mencintai Bang Kades dan semuanya, apa yang diucapkan oleh seorang ulama besar, Imam Abdul Hasan Sadili rahimahullahu ta'ala, kalau Allah sudah tidak senang dengan seseorang, maka pasti orang itu dibiarkan kepada perkara yang tidak manfaat bagi dirinya. Jangan pernah kita berpikir, oh Allah sedang baik-baik saja dengan diri saya. Kalau kita lalai kepada Allah dan Allah membiarkan kita lalai dalam keburukan, sesungguhnya Allah sedang tidak mencintai kita. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini yang datang malam ini melangkah dari rumah dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik. Mudah-mudahan niat dan tujuan kita semuanya diijabah oleh Allah dan menjadi kebaikan di jalannya. Yang lagi punya cita-cita besar ke depan. Kenapa Bang? Udah selesai kah ceramahnya? Faham Bu? Kalau sudah faham berarti ceramahnya selesai ya.
Faham atau belum sih? Biasa kalau ceramah di Wajo berapa menit? Berapa jam? 2 jam. 2 jam apa 3 jam? Kalau 2 jam, Bang Rahmat, bismillah saya turun. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Suatu hari, sebagaimana yang diriwayatkan atau dituliskan oleh Imam Ibnu Katsir Ad-Dimsyaqi dalam kitab Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Salim bin Abdullah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah. Sesungguhnya pintu-pintu atau kunci-kunci keghaiban itu ada 5 perkara. Tidak ada satu makhluk di dunia ini yang mengetahuinya kecuali Allah. Kemudian Rasulullah membacakan satu ayat, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah ayat Allah. Yang pertama, sesungguhnya Allah yang maha mengetahui tentang rahasia-rahasia hari kiamat. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang akan mengetahui kapan dan pada saat apa kiamat itu akan datang. Itu yang pertama, kata Allah. Yang kedua, wa yunazzilul ghaith, dan Allah yang maha mengetahui kapan hujan itu akan turun. Tidak usah khawatir, tidak usah kecewa, karena hujan banyak turun. Dari tadi jam berapa itu? Jam 4. Dari jam 4 turun hujan, panitia sudah cemas, sudah deg-degan, padahal pawang hujan sudah dibayar. Ini nampaknya bayarannya kecil ini. Jangan pernah kemudian nyalahin pawang-pawang hujan, sebab yang mengetahui rahasia hujan itu hanya Allah. Wa yunazzilul ghaith, Allah lah yang tahu tentang kapan hujan itu akan turun dan akan berhenti. Kalau memang Allah mau, kata Allah, siapapun di antara kalian yang memaksa Allah, Allah tidak bisa dipaksa oleh makhluk. Kalau memang Allah yang mau menurunkan, siapa makhluk di bumi ini yang bisa menahan? Dari kemarin sudah direncanakan baik-baik, tapi ternyata hari ini turun hujan. Sebenarnya rezeki paling halal itu, Bang Rahmat, rezeki paling halal di dunia ini air hujan, Pak. Tidak ada di dunia ini rezeki paling halal selain hujan. Karena hujan turun langsung diturunkan oleh Allah langsung dari langit tanpa perantara. Dan itu paling halal dan ada barokah di dalamnya. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah adalah zat yang mengetahui apa yang ada dalam kandungan ibu-ibu. Dokter bilang, oh ini anaknya laki-laki. Sesuai dengan kedokteran, ilmu kedokteran modern, bisa dipastikan melalui apa namanya itu, USG atau USG, ternyata anaknya laki-laki. Lahir ternyata perempuan. Sampai hari ini ilmu kedokteran belum mampu membuktikan apakah yang hadir besok rambutnya lurus apa keriting. Mak saya dulu tak tahu kalau kulit saya hitam. Walaupun mak saya almarhum Umi sering cerita dulu zaman Umi waktu hamil, Umi yakin bahwa yang lahir itu engkau anak laki-laki. Saya tanya, Umi tahu dari mana? Saya ibu. Saya tiap saat, setiap waktu mimpi seekor burung jantan, tapi sayangnya itu burung gagak.
Burung jantan bagus, tapi masalahnya hitam. Tak apa, alhamdulillah. Turun nikmat dari Allah, rahim ibu saya, tidak ada yang tahu melainkan hanya Allah semata yang mengetahuinya. Yang keempat kata Allah, wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Tidak ada di antara hamba-hamba Allah itu yang tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya besok. Bang Rahmat Satria tidak tahu apakah besok terpilih apa tidak. Ibu Ermin juga tidak tahu apakah setelah ini akan terpilih apa tidak. Itu rahasia Allah. Bahkan langkah kita berikutnya akan kemana kita tidak akan tahu. Jangankan besok, langkah berikutnya kita tidak akan tahu kemana kita akan melangkah. Itu rahasia Allah. Rahasia Allah itu sangat indah. Siapa yang pernah menyangka seorang anak muda yang bernama Abdul Majid, kuliahnya di kehutanan, malah jadi kepala desa? Kan gak nyambung. Iya bang, dulu pengennya jadi apa? Jadi mandor. Ibu Ermin, dulu cita-cita SD jadi apa? Dokter. Kok malah nyasar jadi dewan? Bang Rahmat dulu, ini beliau gelarnya berderet ini. Beliau juga tidak menyangka kalau Allah mentakdirkan seperti ini. Tapi apa kata beliau dalam pengantarnya? Bahwa khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk sesama. Ini sekalian, saya bukan nasihatin Bu Ermin sama Bang Rahmat, cuma sekedar mengingatkan. Halo kakak, mungkin usia kita tidak terlalu terpaut jauh. Saya hanya sedang mengingatkan seorang pemimpin. Apa nasihatnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau sudah mau selesai masa jabatannya 10 tahun. 10 tahun 2 periode kalau sekarang ya. Sahabat Umar itu jadi khalifah 10 tahun. Tapi beliau bajunya cuma 2. Bang Rahmat berapa? 3 ya? 3 lemari nampak beliau. Iya Ki Hamid ya? 3 tapi 3 lemari. Kak Ermin, khalifah paling kaya itu Uthman bin Affan radhiyallahu an. Tapi beliau karena saking kayanya, bukan hanya gajinya yang tidak diambil, tapi sebagian hartanya beliau berikan kepada rakyatnya. Kira-kira Kak Ermin mau ikut itu? Banget nampak nih. Tak apalah, jangan semua kak, separuh aja. Apa nasihat Umar bin Khattab? Sayyidul umam khadimukum. Pemimpin umat itu harus mau melayani umatnya. Pemimpin rakyat harus mau melayani rakyat, bukan dilayani rakyat. Faham Pak Kades? Faham Kak Ermin? Insya Allah Bang Rahmat lebih paham, karena beliau sudah berapa periode. Setiap pemimpin itu harus siap menjadi pelayan, bukan minta dilayani. Hati-hati itu. Pak Ustadz marah, ya jelas lah. Nyampe-nyampe belum dikasih makan suruh ceramah lagi. Acam mana ceramah tak garang malam nih. Malam tahun baru tak jadi bakar jagung saingan bini saya itu. Kita malam ini sedang diingatkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya sedang menasihatin ya orang-orang hebat di antara kita ini. Innallaha fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah pasti akan menolong Kak Ermin. Allah pasti akan menolong Bang Rahmat. Allah pasti akan menolong Bang Majid. Selagi masih mau menolong orang lain. Niatkan jabatan itu karena Allah. Niatkan jabatan itu sebagai jalan ibadah. Mungkin melalui jabatan ini Allah semakin mendekatkan akak kepada umat. Mungkin melalui pertemuan malam ini, melalui lidah saya ini,
Saya sebenarnya sedang menasihati diri saya, bukan akak, bukan menasihati abang, tapi sesungguhnya saya sedang menasihati diri saya sendiri, karena saya juga seorang pemimpin, minimal pemimpin bagi istri dan anak-anak saya. Setiap kita ini pemimpin, Pak. Suami pemimpin, istri juga pemimpin. Siapapun di antara kita ini menjadi pemimpin, maka berhati-hatilah dengan kepemimpinan itu. Sebab banyak di antara manusia itu, kata Nabi, akan gagal kelak di yaumil qiyamah. Persoalannya satu, salah satu di antara yang paling berat adalah tentang kepemimpinan. Tapi berharaplah kepada Allah, semoga Allah menolong abang dan kakak dalam perjuangan ini. Niatkan ini ibadah karena Allah. Semakin akak dekat kepada umat, semakin abang dekat kepada rakyat, insya Allah Allah akan menolong akak dan abang. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kita tidak tahu langkah berikutnya besok akan apa. Apakah besok kita masih sehat? Apakah besok kita sakit? Atau jangan-jangan kata Bang Kades tadi, ternyata malam ini adalah pertemuan yang terakhir. Jangan nakut-nakutin lah Pak Kades. Ini kata pengantarnya tak enak ini. Mungkin Anda duluan, saya belakangan. Nyaman di abang lah. Yang kelima kata Allah, yang menjadi kunci-kunci rahasia Allah adalah wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Dan kalian tidak akan tahu di manakah kalian akan dimatikan oleh Allah, dan saat seperti apakah kita akan dimatikan oleh Allah. Kadang sedang salat, Allahu Akbar, malaikat datang, dek, dicabut nyawanya. Kadang lagi duduk dengan istri, lagi ngobrol baik-baik saja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita juga tidak tahu kalau masjid di samping rumah kita, di samping kantor desa besok, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Dr. Rahmat Satria. Belum Bang, ini baru pembukaan. Di samping beliau misalnya, sampingnya siapa nih? Hah? Oh yang nyalon juga. Aduh belum sampai nih Bang. Kita tidak tahu Pak. Atau jangan-jangan yang ngomong pakai mic nih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Rahmat lagi nih. Kita tidak tahu itu Pak. Innallaha alimun khabir. Ingat, Allah adalah zat yang maha mengetahui, dan Allah maha amat bijaksana terhadap setiap hamba. Persoalan masa lalu, makhluk manakah di dunia ini yang tidak berdosa kepada Allah? Siapa di antara kita ini yang tidak berdosa kepada Allah? Kalau seandainya Allah membuka aib kita masing-masing, niscaya kita tidak mau duduk bersama di tempat ini. Saya punya aib, Allah menutup. Bang Rahmat tentu ada kekurangan. Kak Ermin juga mesti ada kekurangan. Bang Majid apalagi? Enggak, cerita aja Bang. Jangan mandang saya macam tuh. Tidak mungkin kita ini sempurna. Sehebat apapun Kak Ermin memimpin, pasti disebut tidak sempurna. Sekuat apapun Bang Rahmat melayani, niscaya orang akan mengatakan kurang. Maka Allah mengingatkan kepada kita malam ini, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei, kata Allah, orang-orang beriman yang hadir salawatan di Wajok Hilir, yang diundang melalui lisannya Pak Kades, mak-mak yang meninggalkan rumah, bapak-bapak yang hadir, semuanya yang meninggalkan rumahnya masing-masing. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, takutlah kalian semuanya kepada Allah.
bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. Kata takwa, kata sahabat Ali ibn Abi Thalib, meliputi 4 perkara. Yang pertama, al-khauf minal jalil. Orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah Tuhannya. Ketika dia diberi jabatan, bukan dia malah bahagia, tapi justru dengan jabatannya dia semakin takut kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai saya memimpin dengan cara yang tidak baik. Ya Allah, jangan sampai jabatan ini menyebabkan saya tidak bertakwa kepadamu ya Allah. Maka ketika menjabat, jadilah pemimpin dan pejabat yang bertakwa. Al-khauf minal jalil. Takutlah kepada Allah yang memberikanmu pangkat dan jabatan. Pangkat dan jabatan itu menunjukkan Allah percaya kepada saudara. Maka jaga kepercayaan Allah itu. Jangan mengkhianati Allah. Yang kedua, kata sahabat Ali ibn Abi Thalib, syarat dalam ketakwaan adalah al-imanu bitanzil, iman kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya ada ilmu dan pelajaran, yang di dalamnya ada nasihat, yang di dalamnya ada tuntunan dan tuntutan dari Allah agar kita menjadi manusia yang beriman dan baik. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil, selalu bahagia terhadap pemberian Allah walaupun mungkin kelihatannya kecil. Bu, ibu kalau boleh milih, mau banyak harta atau sedikit? Banyak harta apa sedikit? Mau kaya apa miskin? Yakin? Mau kaya apa miskin? Mau miskin apa kaya? Emang mata duitan orang sini. Kalau orang itu ditanya, kata Nabi, kalau mereka ditanya apakah mau banyak atau sedikit harta, jawabannya sama, kata Nabi. Pasti maunya yang banyak. Tapi bisakah kita bersyukur kepada Allah ketika rezeki itu sedikit jumlahnya yang datang? Ar-ridha bil qalil, ridha terhadap pemberian Allah walaupun kelihatannya kecil. Ar-ridha bil qalil, bahagia terhadap pemberian Allah walaupun jumlahnya tidak banyak. Tidak sedikit di antara kita berharta banyak, tapi kemudian tidak menemukan kebahagiaan. Tetapi ternyata sangat banyak di antara kita yang jumlah hartanya sedikit, tetapi dia penuh dengan kebahagiaan. Dulu zaman kita di kampung, saya lahir besar di kampung juga Bapak. Agak saya kecil zaman tahun 70-80, ngaji cukup pakai apa itu bang? Lampu pelita. Orang sini kata pelita ya. Balik ngaji, bulu hidung hitam semua. Kecil tak nampak, besar kan jelaga yang keluar. Tempat kita ngaji, guru tempat kita ngaji rupanya sederhana. Tidak ada penerangan selain lampu pelita. Tapi kita bahagia datang ngaji tanpa dipaksa oleh orang tua. Insya Allah tahun 70-80 Bang Rahmat Satria datang ke rumah Pak Guru, datang ke rumah Ustadz dengan senang hati. Sebelum Bang Rahmat Satria ngaji dengan kawan-kawan masih bersihkan pekarangan rumah Pak Ustadz. Dengan senang hati, guru tanpa dibayar masa itu hanya cukup dibawakan minyak tanah 1 botol. Iya bang. Bahagiakah abang? Bahagia. Seandainya abang waktu ini bisa diputar, apakah abang memilih waktu kecil atau setelah sekarang? Minda, milih zaman dulu atau sekarang? Kalau milih zaman dulu, abang tak ada mobil. Kita kemana-mana pakai sepeda. Itu dah paling lawa kata orang kampung. Maka Nabi mengingatkan, sahabat Ali bin Abi Thalib mengingatkan orang bertakwa yang nomor 3 syaratnya ar-ridha bil qalil, berbahagia terhadap pemberian Allah walaupun kelihatannya kecil dan sedikit. Dan yang keempat adalah wa istidadun birrahil,
Yang nomor 4 adalah mempersiapkan diri menuju kematiannya. Kita semuanya sedang berangkat ke sana. Tidak usah khawatir, tidak usah cemas, tidak usah diminta, pasti datang. Maka oleh karenanya Allah mengingatkan, hei orang-orang wajah ilir, wahai rakyat biasa, wahai yang pejabat, wahai kepala desa, wahai para ustadz, wahai para kiai, wahai mantan kades, wahai pengacara, wahai yang bekerja jadi nelayan, bertakwalah kalian kepada Allah. Sebelum berangkat kalian bekerja, ingat yang punya rezeki itu Allah. Sebelum mengambil rezeki, laporan dulu sama Allah. Sebelum berangkat mancing ke laut, sini tukang pancing ikan udang galah, yuk. Yang suka mancing ikan galah angkat tangan. Ada yang suka mancing ikan galah? Hati-hati bang, udang galah itu punya Allah. Nanti abang jangan maksa-maksa Allah. Ya Allah, lama udang galah tak datang. Akhirnya Allah baik karena abang maksa-maksa Allah. Bukan cuma udang galah yang naik, puaka pun ikut naik nanti. Enggak usah maksa Allah. Cukuplah berbahagia terhadap pemberian Allah. Sebab khawatir ketika kita paksa Allah dan Allah merasa terpaksa, yang hadir bukan kebaikan, malah mudarat yang akan datang. Maka kata Allah pada malam ini, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah kejadian kalian kemarin untuk hari esokmu. Apa yang terjadi di hari kemarin? Manusia itu pasti banyak salah. Di antara kita pasti banyak yang berdosa, termasuklah saya. Apakah Allah akan melihat masa kemarin? Ya, tetapi dengan tujuan untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang. Allah akan mengampuni dosa kita di masa yang lalu, selagi kita mau betul-betul bertaubat kepada Allah, memperbaiki diri, dan kemudian berjanji kepada Allah untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Ada orang yang mengeluh kepada Allah, ternyata kehidupannya sempit, hartanya banyak, kekayaannya sungguh luar biasa, harta berlimpah, jabatan luar biasa, di mana-mana ada tanah, di mana-mana ada tabungan, tapi kenapa dia merasa sedih dan susah, hidupnya jauh dari kata bahagia? Maka jawabannya kata Allah, wa man a'rada, dan barang siapa yang berpaling an dzikri, dari mengingatku. Dalam hal ini Imam Tabari mengingatkan, orang yang berpaling dari Allah siapa? Orang yang lupa kepada kewajibannya, lupa kepada salatnya, lupa kepada Al-Quran sebagai hukumnya. Fa innahu ma'isyatan dhanka. Allah jadikan kehidupannya sempit, Allah jadikan hidupnya gelisah, Allah jadikan hidupnya susah, Allah jadikan hidupnya tidak bisa berkembang. Kenapa? Lupa. Jadi malam ini sebenarnya kita sedang saling mengingatkan di antara sesama. Allahumma sholli ala Muhammad. Di dunia sempit, pikirannya kacau, selalu gelisah, selalu galau, selalu cemas, selalu khawatir, selalu takut, padahal hartanya numpuk. Kenapa? Allah jadikan hatinya sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan di hari kiamat kelak, kata Allah, yang paling berbahaya, Allah jadikan mata mereka buta, tidak melihat apapun. Orang ini kemudian datang kepada Allah. Akan datang segolongan manusia kepadaku, kata Allah, di hari kiamat, dan berkata kepada Allah, qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Akan ada segolongan manusia di hari kiamat, kata Allah, mereka datang kepadaku dan berkata, Rabbi lima hasartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami hari ini dalam keadaan mata yang buta, ya Allah? Padahal waktu hidup mata kami dapat melihat, kami dapat membedakan mana warna merah dan warna putih. Kami dapat membedakan sesuatu, ya Allah. Dengan jelas kami dapat menikmati hidup dengan pandangan mata yang jernih. Tapi kenapa hari ini mata kami dalam keadaan buta? Engkau kumpulkan kami dalam keadaan tidak melihat.
Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Itulah aku berikan contoh kepada kalian. Dulu aku datangkan ulama, dulu aku datangkan nabi, aku datangkan rasul, dan yang terakhir aku datangkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wafat, digantikan sahabat, sahabat wafat, digantikan muridnya sahabat yang disebut dengan tabi'in. Tabi'in wafat, digantikan muridnya tabi'in yang disebut dengan tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in wafat, digantikan oleh ulama-ulama sampai ulama mutaakhirin hari ini. Tapi kalian tidak melihat itu. Aku datangkan Quran, kalian tidak melihat Al-Quran. Aku datangkan para kiai, kalian tidak mendengarkan. Aku datangkan orang yang menasihati, kalian mengeraskan hati dan membutakan diri, kata Allah. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari itulah, pada hari ini, ketika kalian dulu pura-pura buta, maka hari ini aku betul-betul membutakan pandangan mata kalian, kata Allah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Maka malam hari ini kita bersolawatan bersama. Mudah-mudahan wajok hilir semuanya didinginkan hatinya oleh Allah. Masyarakat ini diberikan berkah oleh Allah. Kota Mempawah, Kabupaten Mempawah semakin lebih baik. Provinsi Kalimantan Barat pun semakin lebih baik. Lebih-lebih bangsa dan negara Indonesia, mudah-mudahan semuanya semakin baik. Ya, ini karena terkait tanggal 14 Februari 2024. Ini ada teman-teman Bawaslu. Mudah-mudahan saya nggak salah ngomong ya. Saya cuma mengingatkan, mari kita bersama-sama untuk mengedepankan politik santun. Tunjukkan bahwa kita muslim yang baik. Tunjukkan kita sebagai mukmin yang baik. Mukmin yang baik adalah mukmin yang selalu menjaga lisannya agar tidak mengucapkan kata-kata yang tidak manfaat. Terlepas Anda punya pilihan, itu hak Anda. Saya pun juga punya hak. Tapi hak saya juga dibatasi oleh sebuah kewajiban. Hak saya memilih, hak saya juga dipilih. Tapi saya juga punya kewajiban untuk menghormati orang lain yang berbeda pilihan. Kalau saya ditanya, Pak Kiai punya pilihan? Punya. Saya dengan istri juga kadang berbeda, Pak. Ya Mi ya, saya dengan istri kadang-kadang beda pilihan, Pak. Tetapi saya selalu menghormati pilihannya istri. Kenapa? Bagi saya, karena apa yang saya pilih harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira pilihan kita untuk 5 tahun, Pak. Memang undang-undang pemilu mengatakan untuk 5 tahun. Tetapi sesungguhnya bagi orang beriman, memilih itu sampai kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Kak Ermin dipanggil oleh Allah. Nomor urut nggak usah urut partai ya. Atas nama Erwin Elviani. Elviani. Silakan maju. Labbaik wa sa'dak ya Rabb. Nama Anda Erwin Elviani. Jabatan terakhir anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Jabatan Ketua Fraksi, ya Allah. Ini nampaknya bagus semua ini. Hijau semua. Tapi tunggu dulu, kok ada merah ini? Ini ada merah ini. Yang mana ya Allah? Ini. Oh maaf ya Allah. Itu jadwal kunjungan ya Allah. Namanya studi banding ya Allah. Hadir ya? Hadir ya Allah. Kok ada merah? Iya ya Allah, saya lupa. Studi banding itu 5 hari ya Allah. Tapi saya selesaikan 2 hari. 3 harinya kemana? Jalan-jalan ya Allah. Mohon maaf Bang Rahman, gurau je. Kalau memang ada lebih boleh bagian kita. Saya hanya sekedar mengingatkan saja Kak. Saya yakin Kak jujur, Abang juga jujur, Bang Kades juga jujur. Yuk kita doakan calon-calon pemimpin kita lebih jujur lagi ke depannya. Amin. Jangan doakan buruk Pak. Allah tidak senang kepada seorang hamba yang mendoakan keburukan bagi saudaranya yang lain.
Sampai Fir'aun sekalipun. Di dunia ini yang paling buruk itu selain iblis siapa? Fir'aun. Tapi apakah Allah mengutus Musa untuk melaknat Fir'aun? Kan enggak. Apakah kemudian Musa itu mendoakan yang sangat buruk kepada Fir'aun? Enggak. Malah sebalik, Allah perintahkan kepada Musa, ya Musa, datang temui Fir'aun, bicara yang lembut, bicara yang baik, siapa tahu Fir'aun ikut. Ini enggak. Gara-gara beda pilihan, gara-gara tidak sepaham, gara-gara beda nomor, kemudian saling laknat. Hati-hati. Saya juga punya pilihan, Anda juga punya pilihan. Tapi pilihan Anda juga dibatasi oleh sebuah kewajiban. Kita hormati orang lain. Maka insya Allah negara Indonesia ke depan, khususnya Kabupaten Mempawah dan Provinsi Kalimantan Barat, insya Allah akan lebih baik ke depannya. Amin. Jika kita memilih pemimpin sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah SAW. Para jamaah, para ibu-ibu, ini kita dari tadi sudah sholawatan. Sebenarnya saya senang sholawatan, Bu. Cuma kalau ya sambil sambil madah atau kidung-kidung apa yang dilakukan kayak tadi, saya nggak bisa, Bu. Karena suara saya ini salah ngambil dulu. Nadanya terlalu tinggi. Jadi dulu dikirain Bang Rahmat, saya ini dikirain bukan orang Madura. Saya dikirain orang Batak dulu. Bener, Pak. Saya dikirain orang Simalungun. Gara-gara kalau saya ceramah nadanya tinggi. Dan memang suara saya kayak gini. Itu juga disebabkan karena saya senang berbahasa, Ibu. Ibu Ermin, saya kalau ceramah biasanya suruh milih dengan jamaah. Boleh bahasa Madura, boleh bahasa Jawa, boleh bahasa Sunda, boleh bahasa Padang, boleh bahasa Melayu, boleh cakap Bugis, boleh cakap bahasa Inggris, bahasa Arab, sila, tak apa. Nah ini banyak Bugis nampak nih. Banyak Bugis ya? Banyak Bugis ya? Wah ini banyak Magero nih pasti ini. Pura ni Mandre Bapak? Pura? Wah Dekpa? Nah, ini nampaknya sama-sama belum makan gitu nih. Menjawab Dekpa semua. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang malam ini kita sedang bersolawat adalah Nabi yang sangat santun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutur katanya selalu mengandung hikmah dan kebaikan. Beliau tidak membicarakan sesuatu melainkan itu adalah nasihat. Beliau tidak melontarkan apapun kalau itu bukan menjadi kebaikan. Nabi menghindarkan dirinya mengucapkan kata-kata kotor. Nabi menghindarkan dirinya berprasangka buruk kepada orang lain. Nabi selalu menghindarkan dirinya menggunakan kata-kata yang tidak santun dan tidak baik kepada sesama, bahkan terhadap orang yang memusuhinya sekalipun. Allahumma sholli ala Muhammad. Suatu hari ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan hikmah di antara para sahabat. Ini boleh minum saya, Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, Pak, sila-sila. Bismillah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan nasihat di antara sahabat, tiba-tiba masuklah seorang Yahudi yang tanpa permisi tiba-tiba langsung naik ke mimbar Nabi. Apa yang dilakukan oleh Yahudi ini? Orang Yahudi ini menarik kerah baju Nabi dan kemudian melilitkan sorban Nabi ke lehernya. Jadi posisi Nabi itu sangat terancam. Nabi ditarik oleh Yahudi, kemudian sorban Nabi dililitkan ke lehernya. Padahal Nabi sedang bersama para sahabat. Dan di bawah Nabi ada sahabat Umar. Melihat perilaku Yahudi yang ini, apakah Nabi kemudian marah? Tidak. Malah yang marah sahabat. Nabi hampir tercekik dan tidak bisa bernafas. Kemudian Nabi malah bertanya kepada Yahudi, wahai Yahudi,
Apa keperluanmu datang kemari? Apa kata Yahudi ini? Bayar hutangmu Muhammad. Ternyata Nabi juga pernah berhutang, Pak. Cuma bedanya, kalau Nabi berhutang itu karena kondisi terdesak. Dan Nabi selalu membayar tepat waktu. Beda dengan kita. Biasanya kalau zaman sekarang nih, yang garang itu yang punya utang, bukan yang punya uang. Coba, kalau kita nagih utang, siapa yang marah? Yang punya utang apa yang ngutangin? Yang punya utang. Tapi orang wajok tak ada nampak ni. Tak ada jauh beda nampak. Jadi kata Yahudi ini, bayar hutangmu ya Muhammad. Kata Rasulullah, tunggu dulu. Lepaskan peganganmu, nanti aku baru ngomong. Karena aku kehilangan nafas ini, kata Nabi. Nah ini, kalau seandainya Pak Kades tiba-tiba ada yang macam itu datang, bayar hutangnya Pak Kades. Misalnya, apa yang dilakukan Pak Kades kepada orang itu? Sikat. Beres tuh, kata dia. Nabi tidak, tunggu dulu. Umar bin Khattab yang melihat keadaan itu langsung menggeser pedang. Tahu sendiri Umar kan, keras orangnya. Apa kata Nabi? Umar, simpan dulu pedangmu. Ini urusan pribadi antara Muhammad dengan orang yang punya uang. Simpan dulu senjatamu. Apa kata Nabi kepada Yahudi ini? Saudara, saya memang punya hutang kepada saudara, tapi waktunya belum. Kesepakatan kita belum sampai. Kenapa Anda terburu-buru nagih? Pokoknya bayar Muhammad. Aku tidak mau tahu. Apa jawaban Nabi? Jatuh temponya belum. Enggak. Kalau memang engkau punya hutang, bayar. Tidak perlu nunggu. Jatuh tempo segala. Apa kata Yahudi? Tunggu. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat Umar, Umar, pergilah engkau ke Baitul Mal, ambillah sebagian yang menjadi hakku, kemudian kau bayarkan hutangku kepada Yahudi ini. Bawalah Yahudi ini ke Baitul Mal. Di jalan kemudian Umar membawa Yahudi yang tadi itu. Apa kata Umar kepada orang Yahudi? Hei, Anda itu kok seberani itu kepada Nabi kami? Anda tahu bahwa Nabi kami itu adalah Nabi yang paling pemberani dan tidak pernah takut kepada siapapun. Tahu saya Umar, tahu siapa Muhammad, dan saya tahu siapa sahabat-sahabatnya yang pasti membelanya. Tapi kenapa engkau lakukan itu? Tunggu, kata Yahudi ini ada rahasianya. Setelah selesai proses pembayaran hutang Nabi yang 2 sok kurma kepada Yahudi ini, kemudian Yahudi ini kembali ke masjid. Sesampainya di masjid, apa kata Yahudi ini kepada Rasulullah? Ya Muhammad, sesungguhnya aku sedang mengujimu. Kalau memang engkau seorang nabi, pasti engkau tidak akan marah terhadapku. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau memang engkau seorang nabi, pasti engkau memenuhi janjimu, walaupun itu belum tepat pada waktunya. Dan ternyata 2 hal ini aku temukan pada dirimu ya Muhammad. Pertama, engkau tidak cepat marah terhadap sikapku tadi. Yang kedua, engkau membayar hutang walaupun temponya belum sampai. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya engkau adalah Nabi yang telah Allah janjikan kepada kami. Maka pada saat itu Yahudi tadi mengucapkan 2 kalimat syahadah di hadapan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kesabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi penting bagi kita, Pak. Di tengah-tengah kehidupan sosial, di tengah kehidupan masyarakat, kadang di antara kita lebih-lebih dengan tetangga, kadang enggak kita tak cocok faham, kadang enggak kita seling berselisih faham. Tapi jangan sampai karena perbedaan yang ada menyebabkan kita saling membenci, apalagi saling bermusuhan. Hakikinya orang Wajok dengan orang Siantan Hulu, saya orang Siantan Hulu, Pak, kita semuanya adalah bersaudara. Bang Rahmat Satria, Pak Kades,
Kak Ermin dan semua yang hadir pada malam hari ini, kita semuanya dipersaudarakan oleh Allah dengan kalimat yang sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita diikat dengan ikatan tauhid yang kuat. Boleh jadi kita bersaudara satu darah, tapi kita bisa saling membenci. Boleh jadi kita bersaudara karena satu keturunan, tapi boleh jadi di antara kita tidak saling menyukai. Permusuhan bisa muncul, perdebatan bisa timbul, tetapi semuanya bisa kita hilangkan jika kita melihat saudara kita yang lain sebagai saudara yang seiman. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya sesama orang beriman hakikinya dia adalah bersaudara. Yang Bugis dipersaudarakan dengan Melayu oleh Allah. Yang Melayu dipersaudarakan dengan yang Jawa. Yang Jawa dipersaudarakan dengan Sunda. Sunda dipersaudarakan dengan Madura. Semuanya ketika mengucapkan kalimatun thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sesungguhnya kita adalah bersaudara walaupun kita tidak lahir dari ibu dan ayah yang sama. Inilah indahnya Islam. Semoga persaudaraan karena dasar akidah dapat kita pertahankan hingga kelak kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini karena ini malam pergantian tahun, marilah kita banyak bermuhasabah. Jangan melihat kebaikan pada diri, tapi lihatlah kesalahan pada diri kita sendiri. Apakah pesan dan nasihat sederhana dari sahabat Umar bin Khattab? Hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian sendiri, jangan sebelum Allah betul-betul menghitung kalian. Hisablah diri kalian sebelum Allah yang menghisab kalian. Kalau Allah yang menghitung, jujur. Kalau Allah yang menghitung, adil. Kalau Allah yang menghitung, pasti bijaksana. Oleh karenanya malam ini saudaraku sekalian, di malam yang berbahagia ini, kita hanya berharap barokah dari Allah Subhanahu wa taala melalui majlis ilmu, majlis salawat, majlis zikir, majlis doa. Insya Allah bukan hanya kita yang menikmati kebaikan ini, tapi masyarakat Wajo dan sekitarnya, Kabupaten Mempawah pada umumnya, insya Allah akan mendapatkan doa kebaikan di antara kita. Amin. Amin ya Allah. Jangan pernah khawatir dengan hari esok. Jangan pernah cemas dengan masa depan. Walaupun tadi sampaikan oleh Pak Kades bahwa hari kemarin adalah kenangan, hari ini kenyataan, besok harapan, lusa mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya itu dibesarkan oleh lingkungan yang sangat moderat. Saya ini muslim walaupun lahir di kampung. Saya lahir di pondok pesantren, Ibu. Besarnya juga di pondok pesantren. Walaupun kemudian Allah tidak menakdirkan saya menikah dengan santri. Istri saya ini bukan santri, Bu. Istri saya ini malah anaknya pendekar, Ibu. Gini-gini anaknya pendekar istri saya ini, Bu. Iya, pendekar kungfu. Mertua saya itu pendekar, Bu. Tidak perlu saya sebut. Pokoknya di satu kecamatan itu, ayah mertua saya yang mungkin yang paling inilah masa itu. Tapi ternyata sehebat-hebatnya Haji Ja'far Siddiq, yang konon itu pendekar di Kabupaten Bandung, kalah oleh seorang anak muda dari Pontianak. Datang saya malam-malam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tanya sama istri saya melamar istri saya sendiri, nggak perlu orang, saya bilang. Ini istri saya tahu ceritanya itu. Ini siapa tahu besok Bang Kades nak melamar anak orang, tak perlu takut, tinggal minta doa ke rumah. Tapi harganya agak mahal. Karena tahun depan, tahun 2024, agak mahal sedikit. Istri saya tanya, zaman itu dia masih panggil saya bukan Nabi, masih abang. Saya dipanggilnya Zen. Cuma biasa orang Melayu ini salah sebut. Dari kecil saya dipanggil Jin. Cungu-cu ya. Masuk akal kata dia. Golok-golok saya nampak dia nih. Tak aku pilih kau ya. Nama saya itu Zen, tapi lidah Melayu payah. Berapa kali saya kena. Saya ceramah di beberapa daerah yang banyak saudara saya yang Melayu. Dia kata begini,
Alhamdulillah MC-nya aman. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Jin Muhsin. Oh. Astagfirullahaladzim. Ngelos dada saya. Tapi saya balas dia. Kalau yang ceramah Kiai Jin, yang hadir siapa? Kalau yang ceramah jin, yang hadir siapa, Pak? Jemaah jin juga berarti. Saya dilahirkan di pondok pesantren, besar di pondok pesantren, dan alhamdulillah mbah saya itu pandangannya sangat moderat, Bang. Pandangannya sangat luar biasa, menghormati orang lain. Dan mbah saya selalu mengajarkan itu. Nah, persoalan perbedaan iman tidak usah dibesar-besarkan. Kalau memang Allah mau, itu hal mudah. Hal mudah bagi Allah untuk melembutkan hati seorang hamba. Kalau memang Allah mau, seluruh dunia ini beriman semuanya kepada Allah. Tapi Allah jadikan sebagiannya beriman dan sebagiannya tidak beriman. Kenapa? Allah ingin menunjukkan kehebatannya. Jadi ceritanya, sebelum saya tutup ceramah ini, sudah per menit ceramah saya, ada 50 menit. Ini nampaknya udah mulai ayam bakar, jagung. Ini udah terbayang-bayang datang yang tadi janjian bini di rumah, yang bini tak ikut nih. Malah dari tadi ditelepon di WA, saya tengok WA-nya Bang Rahmat nih. Bila balik itu dia kan. Ayam gosong nih gitu. Ayam gosong kata dia. Bukan saya tak tahu, Bang, diam jak saya, Bang. Maka saya paling aman bawa istri, biar tak telepon saya terus. Saya punya tetangga itu rata-rata non muslim. Suatu hari sambil dia ngelap mobilnya, di sebelah saya itu dia tanya begini, Pak Ustadz, boleh saya tanya tentang Islam? Boleh. Mau tanya apa? Banyak Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz jangan marah. Oh enggak lah, enggak marah. Karena memang kami bertetangga sudah kurang lebih 7 tahun. Jadi kami merasa dekat walaupun mereka beda iman. Pertanyaan dia pagi itu, yang saya bilang saya enggak marah, tiba-tiba saya jadi pengen marah. Jangan marah. Pak Ustadz kan udah janji tidak malah tadi, oh. Oh iya, iya Peng. Nama Aliong ya. Ya Yong, aku tak malah dengan kau Yong. Apa pertanyaan kau? Ngapalah orang Islam tuh banyak miskin, kata dia. Hah? Kau tanya apa? Ngapalah orang Islam tuh banyak miskin? Saya bilang begini, Yong, kaya dan miskin di dalam Islam itu bukan persoalan jumlah uang, tapi seberapa berbahagia dia menerima anugerah dari Allah. Kalaupun memang rezekinya sedikit, tapi dia bahagia dan puas terhadap pemberian, maka sesungguhnya dia adalah orang kaya. Kaya dan miskin di dalam Islam hanya soal sudut pandang. Oh gitu ya. Apa bukan karena salah doa, kata dia. Hah? Situ lah saya manas Pak Kades. Tak boleh malah, kata dia. Lah, apa pertanyaan kau? Nah, aku pikir orang Islam itu tak kaya-kaya, kalau minta sama Tuhan, dia punya tangan minta tapi kepala geleng-geleng, kata dia. Ya macam tadi itu kan, la ilaha illallah. Yang mana Yong? Yang itu, yang begini-begini. Oh yang ini, la ilaha illallah. Yang itu. Mereka baca la ilaha illallah itu adalah kalimat tahlil, kalimatun thayyibah, untuk memantapkan hatinya bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang bisa disembah selain Allah. Itu hubungan private, hubungan pribadi. Dia merasa asyik di depan Tuhannya. Oh gitu ya. Bukan karena dia punya tangan minta kepala nolak kan? Akhirnya saya balik dengan dia. Yong, aku tahu kenapa orang Tionghoa jadi kaya. Apa tuh, kata dia. Orang Tionghoa itu senang cari duit. Dia selalu diuntungkan oleh umat Islam. Macam mana? Jam 3 subuh orang Islam di masjid sudah tarhim. Kalau orang Muslim tidak tarhim, kau ketinggalan datang ke pelamboyan.
Kau pasti ketinggalan ke pasar. Oh, betul pula, iya kata dia. Jadi sesungguhnya engkau diuntungkan oleh umat Islam. Kenapa engkau jadi kaya? Yang pertama, orang-orang kau ini senang kerja, senang cari duit. Orang Islam jam 7, jam 5 masih pakai selimut belum sholat subuh. Kau sudah di pasar ngitung duit. Yang kedua, cara kau minta. Macam mana? Kau sebut tadi orang Islam tangan minta kepala geleng-geleng. Orang Tionghoa minta sama Tuhannya pakai ngancam. Ngapa Pak Haji tahu? Orang Tionghoa sembayang pasti pakai setanggi. Kalau Tuhan tak kasih pasti dijolok pakai setanggi. Kau punya Tuhan pasti kasih. Dia terpaksa. Masuk akal Pak Haji kata dia. Orang Islam sholat ngadap satu kiblat. Muslim yang ada di timur ngadap ke barat karena posisi kiblat ada di barat. Yang di sebelah baratnya Ka'bah ngadapnya ke timur. Yang dari utara ngadap selatan, yang dari selatan ngadap utara karena di satu titik tauhid. Oh, gitu Pak Ji. Kalau kau nyembah Tuhan, kau minta 8 penjuru. Dewa timur tak kasih, kau minta barat. Dewa sebelah barat tak kasih, kau pindah dewa selatan. Dewa selatan tak kasih, kau pinta timur. 8 penjuru mata angin kau pinta semua. Maka 8 itu kalau ngasih, pagi ini kau dapat banyak. Masuk akal wajib. Jadi umat Islam itu bukan persoalan uangnya banyak, bukan persoalan jabatannya yang tinggi, tapi seberapa manfaat harta dan jabatan yang dia punya. Kan gitu kira-kira Pak Kades. Pak Kades ini sudah periode kedua. Periode kedua ya. Nah, kalau kira-kira udah tahun keberapa ini yang kedua? Tahun ketiga. Masih mau nambah lagi kira-kira? Hah? Bilang jak mau. Sebelum saya tutup, bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad, didatangi oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril alaihi salatu wassalam berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, hiduplah sesukamu, tetapi ingat engkau pasti akan meninggal ya Muhammad. Orang wajok terserah, mau hidup seperti apapun terserah. Tapi ingat, kita mesti mati semua. Kematian itu bukan terakhir. Karena sesungguhnya kematian hanya merupakan tahapan untuk masuk kepada kehidupan yang kedua. Yakni kehidupan alam barzakh. Maka kata Nabi, hiduplah engkau sesukamu, tetapi ingat engkau pasti akan mati. Semuanya pasti akan mengalami itu. Bukan masalah senang atau tidak, suka atau tidak, cepat atau lambat, besok atau seterusnya atau tahun depan, bukan itu. Tetapi apa yang kita persiapkan untuk menghadapi kematian kita. Yang kedua kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Ya Muhammad, cintai siapapun yang ingin kau cintai, tapi ingat engkau pasti akan berpisah dengannya. Contoh paling mudah, Bang Rahmat, apakah abang mencintai istri? Yakin? Berapa persen? Oh, tak berani nampak nih. 90%. Ingat, semuanya pasti pernah mencintai dan dicintai. Ada yang mencintai perkara A, ada yang mencintai perkara B. Tetapi ingat kata Jibril, fa innaka mufariquhu, engkau pasti akan berpisah dengannya. Selagi engkau masih hidup, tidak ada kata permanen di dalamnya. Hal yang paling kita cintai hari ini boleh jadi besok adalah hal yang kita benci. Yang kita benci hari ini, siapa tahu besok yang paling kita suka dan kita cinta. Tidak ada yang abadi dalam persoalan hidup.
Jabatan yang sedang diemban, semuanya harus dilepas pada masanya. Kekuasaan yang tengah dipegang semuanya akan berlalu dengan sendirinya. Yang ketiga, wa'mal ma syi'tah fa innaka majziyun bih. Lakukan apapun yang pengen engkau lakukan ya Muhammad. Tetapi ingat, setiap amal perbuatan pasti akan mendapatkan balasan. Tidak apa-apa, dia mau terburu-buru bang. Dia lagi ngejar ban depan dia. Tidak apa-apa, kita doakan kebaikan saja. Jangan doakan buruk. Kok buruk gitu juga yang sakit. Berarti kita terpaksa bubar pengajian nih. Doakan yang baik, maka doakan mudah-mudahan Bu Ermin terpilih. Tapi bukan kampanye kan Bawaslu? Bukan kan? Kan cuma doa. Kita doakan Bang Rahmat juga terpilih. Abang siapa yang sebelah nih? Siapa? Bang Putra mudah-mudahan terpilih. Tapi jangan lupa kalau nanti udah jadi, alamat saya Jalan 28 Oktober, Gang Bima Sakti 3. Saya tidak terbiasa terima amplop. Saya cuma terima isinya saja. Buat apa terima amplop? Di rumah banyak amplop, tak ada isi. Semuanya akan berpisah pada waktunya. Jangan terlalu mencintai itu, kata Nabi. Hati-hati. Yang cinta dengan istri, mohon maaf Bang Majid, bukan menyinggung Bang Majid, tapi istri beliau kan sudah meninggalkan beliau duluan. Kita doakan yang terbaik untuk istri kepala desa. Semoga Allah merahmati di alam kuburnya, amin. Semuanya akan berpisah, kata Nabi. Tidak ada yang permanen di tempat ini. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap segala sesuatu yang ada nampak hari ini, semuanya akan sirna, semuanya fana, semuanya sementara, semua ada temponya, tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla wa Ala. Yang keempat, wa'lam ya Muhammad, dan ingat ya Muhammad, anna syarafal mu'min, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin, qiyamuhu bil lail, adalah sujudnya kepada Allah di tengah malam gelap gulita, ketika yang lain sedang lupa dan terlena kepada Allah. Ambil air wudhu, salat tahajud, salat hajat, salat taubah, berzikir kepada Allah, berdua bersama Allah, mengakui kesalahan, meminta ampunan, dan mengharap ridha serta kebaikan dari Allah. Maka kemuliaanmu tergantung pada itu. Yang kelima, yang harus engkau ingat, wa'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kemuliaan seorang manusia tergantung apakah dia terlalu banyak berharap kepada manusia atau hanya berharap kepada Allah semata. Mari pertemuan kita malam hari ini jadikan muhasabah sebagai perbaikan bagi kita semuanya. Semoga tahun 2024 di yang akan datang beberapa jam lagi, Allah semakin memperbaiki iman kita, Allah perbaiki amal salih kita, Allah perbaiki apa yang selama ini kurang baik dan kurang sempurna. Yang sudah hadir malam ini, semoga yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang sedang dalam keadaan kesempitan masalah, semoga Allah meluaskan hatinya dan Allah bebaskan dari masalah. Yang miskin mudah-mudahan cepat kaya. Yang belum punya istri mudah-mudahan diberikan rezeki istri tahun baru. Ngeri amin yang belakang. Ini bukan amin udah main ngancam-ngancam udah ini. Ya. Yang diberikan kesempitan rezeki mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah. Pemimpin-pemimpin yang akan datang mudah-mudahan menjadi pemimpin yang jujur, adil dan amanah dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah Allah bebankan kepada dirinya. Yakinlah bahwa apa yang kita lakukan malam hari ini insya Allah akan menjadi salah satu sebab mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, dan semoga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenan memberikan syafaat untuk kita semuanya. Terima kasih jika apa yang saya sampaikan benar, kebenaran itu hak mutlak datangnya dari Allah. Jika itu salah, saya yakin semata-mata kesalahan itu datang dari saya yang paling awam ini. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan usia oleh Allah,
diberikan rezeki yang halal, manfaat, anak-anak yang saleh dan salihah, cita-citanya dikabulkan. Ala hadhihin niyah wa likulli niyatin salihah bijahin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasimah. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta ya rabbal alamin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا من جميع سيئات أعمالنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا من يسير أعمالنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا الله يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة اللهم يا الله يا رب الأرباب ويا ملك الملوك اللهم أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما نسألك أن تحمي قلوبنا بنور معرفتك يا الله بنور معرفتك يا الله بنور معرفتك يا الله وبنور رسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احينا بالإسلام وأمتنا بالإيمان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة عند أواخر كلامنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجمعنا في زمرة نبيك وخليلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة شربة هنيئة مريئة لا نظمع بعدها أبدا اللهم أنت ربنا المستعان نستعينك ونستغفرك ونستودعك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين المؤمنين في فلسطين اللهم انصر المسلمين المؤمنين في فلسطين وغزة يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين اللهم قوي عزائمهم اللهم قوي عزائمهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نستودعك اللهم إنا نستودعك اللهم إنا نستودعك مسجد الأقصى وأهلها يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا-الضالين amin. Terima kasih kepada Pak Kades serta sahabat-sahabat dan teman-teman panitia yang sudah luar biasa menggagas acara malam ini. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya akan semakin lebih baik dan semakin lebih bermanfaat. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.